Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah, kembali lagi di rubrik Mimbar Shoot bersama saya Robin KW 100 dari Gotham City. Tolak terbitkan Perpu KPK, Jokowi dinilai bohongi 89 juta pemilihnya. Jokowi dianggap mengingkari janjinya ketika kampanye. Dikutip dari alinea.id, tanggal 5 November tahun 2019, peneliti Indonesian Corruption Watch, ICW, Kurnia Ramadana, menilai Joko Widodo telah membohongi 89 juta rakyat Indonesia yang memilihnya pada pemilihan presiden atau Pilpres 2019, sehingga mengantarkannya kembali sebagai Presiden RI untuk kali kedua. Pernyataan tersebut disampaikan Kurnia setelah melihat sikap bekas wali kota Solo itu yang memilih tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Kurnia menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang memilih sikap tersebut karena menunggu proses uji materi atau judicial review yang kini masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi, MK. Kurnia menjelaskan, aturan kepala negara menerbitkan Perpu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, UUD 1945. Tidak ada ketentuan dalam UU tersebut yang menyatakan Presiden dapat menerbitkan Perpu setelah menunggu proses uji materi di MK. Perpu itu kan diatur dalam UUD 1945. Kalau dibaca UUD itu, tidak pernah ada yang menyebutkan Presiden untuk mengeluarkan Perpu harus menunggu proses uji materi di MK, kata Kurnia dalam diskusi di Jakarta pada Selasa, tanggal 5 November. Menurut dia, Presiden Joko Widodo yang mengambil sikap dengan tidak menerbitkan Perpu KPK merupakan suatu bentuk pengingkaran akan janjinya semasa kampanye dulu. Diketahui, salah satu janji Jokowi dalam kampanyenya ketika itu ingin menguatkan KPK. Karena Pak Jokowi sebelum menjadi presiden pernah ucapkan janji di 2014 dalam konteks nawacita. Ada 9 agenda prioritas Jaka JK. Di 2019, Jokowi juga janji, kalau saya jadi presiden, saya akan dukung upaya hukum terkait pemberantasan korupsi, tutur Kurnia. Terkait janji tersebut, Kurnia tergerak untuk menagihnya kepada Presiden Joko Widodo. Dia berharap Jokowi dapat merealisasikan janjinya itu dengan menerbitkan Perpu KPK. Jika bekas Gubernur DKI Jakarta itu tak menerbitkan Perpu KPK, maka Presiden Jokowi telah mengelabui puluhan juta pemilihnya. Sehingga kita menyimpulkan setidaknya sekitar 89 juta orang yang memilih Presiden Jokowi dikelabui dengan narasi-narasi, janji-janji untuk menguatkan pemberantasan korupsi, ujar dia. Kurnia menegaskan, penerbitan Perpu KPK saat ini amat dibutuhkan. Sebab, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU KPK itu memuat banyak persoalan. Salah satunya masalah formil dalam merancang UU tersebut. Pertama, kata dia, terkait tidak masuknya RUU KPK dalam agenda Prolegnas 2019 DPR RI tahun 2014 sampai tahun 2019. Padahal, suatu produk regulasi yang baik terlebih dahulu harus masuk dalam Prolegnas. Faktanya, perubahan UU KPK tidak pernah masuk dalam Prolegnas. Berarti kan ada motif lain dan tertentu, ucapnya. Selain itu, tidak quorumnya anggota DPR RI dalam rapat paripurna saat mengesahkan perubahan UU KPK itu pada tanggal 17 September tahun 2019. Menurutnya, anggota legislator yang hadir dalam pengesahan UU tersebut hanya berkisar 3% dari total keseluruhan anggota DPR RI terakhir, tidak dilibatkannya KPK sebagai objek aturan tersebut. Jadi klaim yang selalu mereka, DPR RI dan pemerintah, bilang akan memperkuat KPK atau Presiden telah mendengarkan suara publik, itu bohong semuanya, ujar Kurnia. Bukan hanya rakyatnya, dunia pun dibohongi Jokowi. Dikutip dari fnn.co.id, tanggal 4 Juli tahun 2022. Dalam psikologi, kebiasaan itu disebut mitomania sindrom. Dus, tak jarang orang dengan kondisi ini mempercayai dusta yang diucapkannya, sehingga tak bisa membedakan lagi mana yang fiktif dan mana yang nyata. Oleh Muhammad Toha, wartawan Forum News Network, FNN. Sebagai rakyat jelata, saya pribadi sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi perihal kebiasaan berbohong Presiden Joko Widodo selama ini. Yang terjadi sekarang ini, kebiasaan berbohong itu malah diekspor ke Ukraina.
Rakyat Indonesia sendiri sudah terbiasa dibohongi oleh Jokowi. Setidaknya sejak dia mempromosikan mobil Goib SMK yang hingga kini tidak ada wujudnya sama sekali, meski katanya sudah dipesan ribuan unit. Entah sudah berapa banyak janji-janji yang sudah dilontarkan pada rakyat namun hingga kini belum ditepati. Menurut politisi Partai Gerindra Fadly Zon, dalam periode pertama pemerintahannya, ia membeberkan 100 janji Presiden Joko Widodo semasa kampanye. Saya sendiri mencatat janjinya, bukan 66, tapi ada 100 janjinya. Saya catat semuanya di buku, kata Fadly Zon, Selasa, tanggal 22 Mei tahun 2018. Jejak digital ditulis detik.com, catat 100 janji Jokowi tak ditepati. Fadly Zon, ciri-ciri munafik. Meski demikian, ternyata rakyat Indonesia masih menikmati kebohongan yang sudah menjadi kebiasaan Jokowi itu. Buktinya, pada Pilpres 2019 pun Jokowi memenangkan pertarungan hingga menjabat presiden periode kedua. Janji untuk menurunkan nilai tukar dolar hingga di bawah Rp10.000 pun hingga kini tidak pernah terwujud. Termasuk janji tidak akan berhutang, toh faktanya, hingga kini hutang Indonesia sudah mencapai Rp7.000 triliun. Hal ini mengingatkan kita pada unggahan BEM UI yang menyebut Jokowi the King of Lip Service, seperti dilansir Kompas.com, tanggal 9 Juli tahun 2021. Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra menegaskan, unggahan Jokowi, the King of Lip Service, bukan serangan secara personal kepada Presiden Jokowi. Mengutip Kompas.com itu, Leon keberatan apabila kritik tersebut disamakan dengan serangan personal yang menyebut Jokowi klaimar-klaimar atau plonga-plongo. Unggahan Jokowi, the King of Lip Service, merupakan kritik atas kebijakan Jokowi sebagai presiden. Sebab, ia menilai, banyak pernyataan Jokowi yang tidak berbanding lurus dengan kebijakan yang diimplementasikan. Oleh karena itu, ia tidak setuju apabila unggahan kritik Jokowi, the King of Lip Service, disamakan dengan serangan personal terhadap Jokowi. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda antara serangan personal dengan kritik yang kita sebut the King of Lip Service, ucap dia. Ia menuturkan, banyak permasalahan bangsa yang selama ini dikawal oleh BEM UI dan aliansi gerakan masyarakat lainnya. Leon menilai, Jokowi kerap memberikan pernyataan yang hanya bersifat angin segar, dan seolah ingin menyelesaikan polemik. Leon juga mencontohkan pernyataan Jokowi terkait revisi UU ITE dan rencana penerbitan Perpu untuk membatalkan revisi UU KPK. Namun, ternyata dalam implementasinya pernyataan Jokowi itu bertolak belakang dengan realitas di masyarakat. Karena menurut kita dengan beliau sampaikan misal revisi UU ITE, terkait Perpu UU KPK, dan sebagainya, kata dia. Menurut kita, beliau sudah paham ada masalah di situ dan seharusnya itu bisa dipastikan atau segera diselesaikan, ujar Leon. BEM UI mempublikasikan unggahan berjudul, Jokowi, the King of Lip Service, di akun media sosial mereka, Sabtu, tanggal 26 Juni tahun 2021. Dalam unggahan tersebut, BEM UI mengkritik sejumlah janji dan keputusan Jokowi, mulai dari rindu di demo, revisi UU ITE, penguatan KPK, hingga rentetan janji lainnya. Presiden Joko Widodo pun tidak keberatan atas postingan tersebut karena hal itu merupakan bentuk ekspresi mahasiswa. Namun, dia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki budaya tata krama dan sopan santun. Jokowi juga menyinggung sederet julukan dan sebutan yang pernah diberikan kepadanya. Itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini klaimar-klaimar, ada yang bilang saya itu plonga-plongo. Kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter, ujarnya dalam keterangan pers di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, tanggal 29 Juni tahun 2021. Belum selesai urusan kritik yang dilayangkan oleh BEM UI, Presiden Jokowi sempat pula disentil oleh aliansi mahasiswa UGM lain dengan BEM UI yang blak-blakan menyebut Jokowi sebagai the King of Lip Service. Aliansi mahasiswa UGM justru memberi penghargaan bernada satire pada orang nomor satu di Indonesia itu. Melalui akun Twitter @ukbergerak pada Minggu, tanggal 27 Juni tahun 2021, Presiden Jokowi dianugerahi gelar juara umum lomba ketidaksesuaian omongan dengan kenyataan. Nah, tampaknya, kebiasaan berbohong Jokowi kepada rakyatnya ini terbawa sampai ke luar negeri ketika berkunjung ke Ukraina dan Rusia dalam pekan lalu. Sepulang dari Ukraina dan Rusia, Jokowi telah membohongi dunia. Untuk lebih jelasnya, saya mengutip berita yang ditulis Kompas.com, meski dalam dua judul, tapi isinya tetap. Ukraina bantah Zelensky titip pesan ke Jokowi untuk Putin. Judulnya diralat jadi,
pesan tak tertulis Zelensky untuk Putin melalui Jokowi. Mengapa judulnya diubah seperti di atas? Silakan simpulkan sendiri. Rasanya tidak elok jika saya harus membuat kesimpulan sendiri. Beberapa hari lalu, media massa memberitakan terkait kesediaan Presiden Indonesia Joko Widodo untuk membawa pesan Presiden Volodymyr Zelensky kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Jokowi ke Ukraina pada Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022, dan menawari Zelensky jika ingin titip pesan ke Putin, yang akan dia kunjungi keesokan harinya. Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky pada Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera, kata Jokowi. Kemudian saat Jokowi di Rusia, Presiden Jokowi mengatakan bahwa sudah menyampaikan pesan Zelensky ke Putin. Saya menyampaikan pesan Presiden Zelensky kepada Presiden Putin, kata Jokowi seperti dikutip dari AFP, setelah berbicara dengan pemimpin Rusia tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022, mengonfirmasi ada pesan dari Zelensky untuk Putin, tetapi tidak tertulis. Pesan Zelensky memang dibuat tidak tertulis. Itu bukan pesan tertulis. Hanya itu yang bisa saya katakan kepada Anda, katanya ketika ditanya oleh jurnalis media TASS tentang isi pesan Zelensky. Pernyataan Jokowi itu langsung dikonfirmasi oleh Serhiy Nikiforov, Sekretaris Pers Kantor Kepresidenan Ukraina. Menurutnya, sebenarnya jika Zelensky ingin mengucapkan sesuatu ke Putin, dia bisa melakukannya secara terbuka dalam pidato harian. Nikiforov mengatakannya kepada media lokal Ukrainska Pravda, komentarnya juga dikutip media Rusia TASS. Serhiy Nikiforov lebih lanjut mengatakan bahwa topik pembicaraan utama saat Jokowi ke Ukraina adalah blokade pelabuhan Ukraina yang membuat ekspor biji-bijian terganggu. Indonesia adalah salah satu pengimpor biji-bijian terbesar dari Ukraina, dan blokade pelabuhan-pelabuhan Ukraina adalah fokus utama pembicaraan antara kedua presiden, Indonesia dan Ukraina, di Kyiv, katanya. Nikiforov menambahkan, Rusia bertanggung jawab atas terganggunya ekspor biji-bijian Ukraina itu ke Indonesia, begitupun dengan wilayah lain di dunia. Inilah yang dibicarakan secara rinci dengan Joko Widodo, imbuh Nikiforov. Jokowi ke Ukraina dan Rusia setelah menghadiri KTT G7 di Jerman sebagai negara mitra G7 sekaligus presidensi G20. Apa yang dikhawatirkan pengamat politik Rocky Gerung saat Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia yang ingin mendamaikan kedua negara ini jadi terbukti. Jokowi malu-maluin sampai harus berbohong seperti itu. Bantahan Nikiforov yang mengatakan bahwa sebenarnya jika Zelensky ingin mengucapkan sesuatu ke Putin, dia bisa melakukannya secara terbuka dalam pidato harian, telah memukul telak Presiden Jokowi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kunjungan ke Ukraina dan Rusia itu tidak ubahnya hanya untuk kepentingan bisnis. Impor biji-bijian dari Ukraina, yang pelabuhannya diblokade Rusia. Indonesia itu pengimpor gandum Ukraina. Menurut Dr. David Angel dalam tulisan Widodo's Mission to Moscow, Seeking Peace and Putin Bloc of Ukraine's Weat, seperti dikutip Hersubeno Arif, wartawan senior FNN dalam kanal Hersubeno Point. Sabtu, tanggal 2 Juli tahun 2022, misi Presiden Jokowi ke Moskow untuk mencari perdamaian dan sekaligus mengakhiri blokade Putin terhadap ekspor gandum Ukraina. Tidak ada yang lebih mendapat manfaat dari kunjungan ini selain Presiden Jokowi dan Indonesia. Indonesia saat ini adalah pengimpor gandum terbesar di dunia dan itu berdasarkan nilai dolar dan memperoleh 25% impornya dari Ukraina itu pada tahun 2020. Ukraina adalah pemasok gandum terbesar bagi Indonesia pada tahun 2020. Gandum itu digunakan oleh Indonesia untuk membuat mie instan yang telah menjadi makanan pokok yang populer dan relatif murah bagi jutaan orang di Indonesia. Tetapi kekurangan gandum dan tepung terigu yang sekarang terjadi akibat perang Rusia-Ukraina ini telah merugikan konsumen dan produsen dan secara signifikan mengurangi produksi bahan makanan berbasis gandum dan memicu inflasi. Jika kita tanya, siapa pengimpor gandum dan tepung terigu di Indonesia? Tentu pemilik industri berbasis tepung terigu, tak jauh dari kepentingan para oligarki. Bukan untuk mendamaikan Rusia-Ukraina. Buktinya, setelah kepulangan Jokowi dari Rusia, gempuran rudal Rusia ke Ukraina tetap terus berlanjut tanpa henti. Bahkan, gedung yang dikunjungi Jokowi dan Presiden Zelensky menjadi sasaran rudal Rusia. Misi Jokowi guna mendamaikan Rusia-Ukraina tidak ada hasil sama sekali. Jadi, misinya lebih kepada diplomasi, mie instan. Parahnya, diplomasi itu membawa serta kebiasaan bohongnya sampai ke luar negeri segala. Kebohongan sudah menjadi bagian besar dalam hidupnya.
yang kemudian bisa merusak nama baiknya. Dalam psikologi, kebiasaan itu disebut mitomania sindrom. Dus, tak jarang orang dengan kondisi ini mempercayai dusta yang diucapkannya, sehingga tak bisa membedakan lagi mana yang fiktif dan mana yang nyata. Mitomania sindrom pertama kali ditemukan oleh Anton Delbruck, seorang psikiater asal Jerman. Pada tahun 1891, Delbruck menamakan pseudologia fantastika untuk menggambarkan sekelompok pasien yang kerap membual disertai unsur hayalan atau fantasi dalam cerita mereka. Secara psikologi, mitomania adalah keadaan seseorang yang suka berbohong dalam jangka waktu yang lama dan terus dilakukan. Gangguan kejiwaan ini bisa semakin parah ketika kebohongannya mendapat pujian. Kebohongannya yang menjadi-jadi membuat semua omongannya pasti kebalikannya. Semoga Presiden Jokowi tidak termasuk di dalamnya. Kisabdo Jagat Royo, bohongi rakyatnya sendiri, Jokowi akan terkena azab. Dikutip dari demokrasi.id, tanggal 19 Oktober tahun 2022, Presiden Joko Widodo, Jokowi, akan terkena azab atas kelakuannya membohongi rakyat Indonesia termasuk dirinya yang belum dibayar dalam membantu memenangkan Pilpres 2019. Demikian dikatakan paranormal Kisabdo Jagat Royo kepada redaksi Suara Nasional, Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Saya minta kepada Allah agar segera diturunkan azab ke Jokowi, ungkapnya. Tanda-tanda Jokowi akan terkena azab, kata Kisabdo. Ada yang mempermasalahkan ijazah maupun desakan mundur dari beberapa kelompok masyarakat. Gugatan ijazah Jokowi merupakan tanda-tanda Jokowi terkena azab, papar Kisabdo. Kisabdo mengatakan, kata Kisabdo, Indonesia akan terjadi prahara yang menyebabkan Jokowi harus melepaskan jabatan presiden. Saya sudah ingatkan ke Presiden Jokowi, jelasnya. Kata Kisabdo, Jokowi melupakan peran dirinya yang membantu secara spiritual dalam kemenangan di Pilkada DKI 2012, Pilpres 2014 dan 2019. Setelah Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Presiden 2 kali sudah melupakan saya. Ibarat kacang lupa sama kulitnya, tegas Kisabdo. Kisabdo mengklaim sudah menghubungi pihak istana untuk menagih janji Jokowi. Dulu sudah menagih Jokowi melalui surat ke Istana Merdeka, Istana Bogor dan mengalami kesulitan karena birokrasinya. Akhirnya saya masuk TikTok untuk menagih janji Jokowi, ungkapnya. Kelakuan Jokowi, kata Kisabdo, hanya memikirkan dunia termasuk mempertahankan kekuasaan. Jokowi presiden keduniaan, saya Kisabdo, presiden alam gaib, paparnya. Sebagai presiden alam gaib, Kisabdo mengaku bisa mengendalikan kekuatan gaib di seluruh Indonesia bahkan dunia. Jokowi itu boneka, saya bisa memainkannya, ungkap Kisabdo. BBM naik, Jokowi dinilai bohongi nelayan. Dikutip dari hidayatullah.com, tanggal 25 November tahun 2014. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, FPKS, menegaskan tetap menolak kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo. Salah satu anggota DPR RI dari FPKS, Rofi Munawar, mengatakan jika kenaikan harga BBM memicu secara signifikan ratusan nelayan di tanah air tidak melaut. Padahal selama ratusan tahun tulang punggung maritim kita ditopang oleh nelayan. Ratusan nelayan tidak dapat pasokan, bahkan langka dan mahal, ucap Rofi Munawar dalam akun Twitternya @rofimunawar per Senin siang. Anggota DPR RI Komisi 7 ini menilai, pemerintah sama saja mengindahkan dan tidak berpihak kepentingan rakyat kecil dengan kenaikan harga BBM. Selain itu, Munawar juga menyebutkan bahwa pemerintah saat ini hanya sibuk dengan pencitraan saja. Terlalu banyak janji, sebab itu minim realisasi. Pemerintah Joko Widodo terlalu banyak janji, tapi minim realisasi, katanya anggota DPR Dapil Jawa Timur ini. Oleh sebab itu, PKS tetaplah konsisten menolak kenaikan harga BBM. Dan PKS menghimbau agar pemerintahan Joko Widodo jangan malas untuk bertindak untuk kepentingan rakyat atau nelayan Indonesia. Hanya kemalasan bertindak dari kabinet bekerja, kicaunya.